Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, asal saya dari Kecamatan Matakali. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan terlebih-lebih lagi yang patut kita syukuri, yaitu nikmat iman dalam Islam. Yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salawat berbingkiskan salam, semoga tetap tercurahkan kepada sang proklamasi yang tak pernah memakai dasi dan sang proklamator yang tak pernah menaiki motor, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang ini bukan lagi di mana zaman anak-anak keluar rumah dengan memeluk Al-Quran, dan bukan lagi di mana zaman orang-orang duduk di majelis ilmu. Tapi di zaman sekarang ini adalah zaman reformasi. Di zaman reformasi ini banyak tikus-tikus berdasi, jauh dari agama, pemerosotan moral, rumah suci dijauhi, rumah maksiat makin dipuja-puji, tidak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja izinkanlah Ananda membawakan pepatah yang anandakan patah-patah menjadi beribu-ribu kata, dan anandakan susun menjadi sebuah ceramah yang berjudul Al-Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk. Al-Quran hawa nurul mubin wa dzikrul hakim wa suratul mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang nyata, Al-Quran adalah sebutan yang bijaksana, Al-Quran adalah jalan yang lurus, Al-Quran adalah mata bagi orang-orang yang buta, Al-Quran adalah telinga bagi orang-orang yang tuli, Al-Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk bagi orang-orang yang hidup. Al-Quran berisi pelajaran yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang, berisi kejadian yang telah lalu, kejadian sekarang dan kejadian yang akan datang. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, berpegang teguhlah kepada kitab Allah, beramallah dengan amal yang berada dalam Al-Quran, hidup mulia engkau dengan Al-Quran. Kejayaan, kemuliaan Islam tidak dapat engkau dapatkan kecuali daripada mengikuti Al-Quran. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Quran, kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Oleh karenanya, hidup mulialah engkau dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, muliakanlah Al-Quran, beramallah dengan amal yang berada dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Habib Sayyidul Ratib berkata, walizam kitab Allah, berpegang teguhlah kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Orang-orang zaman sekarang bangun tidur pegang HP, ulama salaf bangun tidur pegang Quran, baca Quran. Orang-orang zaman sekarang mau makan pegang HP, ulama salaf mau makan pegang Quran. Orang-orang zaman sekarang jalannya, diamnya, geraknya selalu dengan HP. Ulama salaf jalannya, diamnya, geraknya selalu dengan Quran. Orang-orang zaman sekarang gak bisa tidur kalau gak pegang HP. Ulama salaf gak bisa tidur kalau gak baca Quran, gak pegang Quran. Orang-orang zaman sekarang kalau 1 menit gak pegang HP gelisah, 1 menit gak pegang HP galau. Kalau ulama salaf 1 menit enggak pegang Quran, 1 menit enggak baca Quran, mereka galau. Jadi kalau kalian ingin lihat bagaimana kesibukan ulama-ulama dulu dengan Al-Quran, maka lihat aja bagaimana kesibukan orang-orang zaman sekarang dengan HP. Tak pernah lepas dia dari HP. Ulama salaf begitu juga, tak pernah lepas dia dari Al-Quran. Oleh karenanya hadirin,
Wahai para pemuda-pemuda, hiduplah engkau dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran, mulaikanlah Al-Quran, beradablah dengan Al-Quran, berakhlaklah dengan Al-Quran. Jangan pernah engkau jauh daripada Al-Quran. Maka dari itu kita tidak bisa dikalahkan. Dulu pernah berkumpul suatu pendeta, mereka misionaris, para pendeta-pendeta, mereka berkumpul. Suatu waktu ada satu pendeta, dia angkat Al-Quran lalu berkata kepada pendeta-pendeta yang lain, wahai para pendeta-pendeta, wahai saudara-saudaraku, ketika umat Islam masih berpegang teguh kepada ini kitab yaitu Al-Quran, maka selama itu kita tidak bisa mengalahkan mereka. Lalu ada satu pendeta yang mengangkat Al-Quran, dia mengambil Al-Quran, lalu dia injak-injak, lalu ia hina. Apa kata pendeta senior tua tadi? Salah, bukan begitu caranya menghancurkan mereka. Menghancurkan mereka bukan dengan cara menginjak-injak Qurannya. Menghancurkan mereka bukan dengan menghina Qurannya. Menghancurkan mereka, keluarkan ini Al-Quran dari dalam hatinya. Ketika hati mereka kosong dari Al-Quran, maka ketika itu kita bisa mengalahkan mereka. Ketika anak-anak muda mereka, hati mereka kosong dari Al-Quran, mereka sibuk untuk HP, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan Facebook, mereka sibuk untuk bertasabuk dengan orang barat, pola pikir dengan orang barat, berpakaian sebagaimana orang barat, pola pikir sebagaimana orang barat, gaya hidup sebagaimana orang barat. Maka ketika hati mereka kosong dari Al-Quran, kosong dari Allah, kosong dari agama, kosong dari Islam, kosong dari Nabi, kosong dari Rasul, maka ketika itu kita bisa mengalahkan mereka. Oleh karenanya hadirin, berpegang teguhlah kepada Al-Quran, bacalah Al-Quran, amalkan isi-isi yang berada dalam Al-Quran, maka besok ini kampung akan menjadi kampung yang baik, ini kampung akan menjadi kampung yang baik. Ini bangsa akan menjadi bangsa yang baik. Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang sejahtera, pemimpin yang damai, dan agama pun dipegang oleh orang-orang yang baik. Mungkin cukup sampai sini sempat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ingat pesan saya, unzur man qila wala tanzur man qala. Jangan lihat orang menyampaikan, tapi lihatlah orang. Jangan lihat orang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.